warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya Bu Nita, seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, hari ini saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Sebelum saya masuk di kelasnya, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama itu, apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai di dalam proses pembelajaran kali ini? Oke, tujuan pembelajaran untuk pertemuan ini yang pertama itu untuk mengetahui proses kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Yang kedua, menganalisis keserakahan dan kekejaman fungsi dagang. Oke, jadi ada dua tujuan pembelajarannya ya Bu. Pertanyaan selanjutnya, area pengembangan yang hendak Ibu capai selama proses pembelajaran di kelas itu seperti apa? Area pengembangan yang hendak dicapai selama proses pembelajaran yaitu pembelajaran sosial emosional, di mana di sini tentang manajemen diri siswa. Siswa dapat mengatur dirinya atau manage dirinya dalam proses pembelajaran. Kemudian kemampuan berelasi, artinya siswa dapat bekerja sama dengan temannya selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, artinya siswa dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diputuskan selama proses pembelajaran. Ya, menarik sekali Bu. Pembelajaran sosial emosional memang ini baru, tapi ini sangat bagus diterapkan di dalam kelas. Apalagi tadi Ibu ada 3 fokus utamanya, yaitu manajemen diri, kemampuan berelasi atau bekerja sama, berkelompok, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan selanjutnya ini Bu, bagaimana dengan strategi pembelajaran yang Ibu siapkan untuk pertemuan kali ini? Apa-apa saja strateginya di dalam kelas nanti? Jadi di pertemuan ini ada beberapa strategi yang digunakan. Pertama itu dengan menggunakan video pembelajaran. Jadi siswa dalam belajar pada saat ditampilkan video itu lebih bersemangat. Kemudian ada juga diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini bagaimana mereka bisa bekerja sama antar teman. Yang ketiga ada tugas individu. Itu sih, Pak. Oke, jadi ada 3 ya, ada 3 strategi yang disiapkan. Saya harap strateginya bisa berhasil di dalam kelas sehingga proses pembelajarannya berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya, mari kita observasi di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya setelah observasi di kelas tadi? Alhamdulillah baik, berkat antusias anak-anak dalam belajar. Ya, saya juga lihat tadi anak-anak sangat antusias belajar. Setelah observasi ini ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan, hampir sama dengan tadi waktu pra observasi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, menurut Ibu apakah tujuan pembelajaran tadi di kelas itu sudah tercapai ataukah tidak? Alhamdulillah tujuan pembelajaran tadi di kelas sudah tercapai. Dilihat dari anak-anak pada saat presentasi dan pada saat dilakukan evaluasi pembelajaran di akhir. Jadi setelah evaluasi, anak-anak paham tidak dengan pembelajaran tadi atau bisa menjawab pertanyaan ataukah tidak? Pada saat evaluasi, setelah saya tanya-tanya siswa di kelas, alhamdulillah mereka bisa menjawab.
berarti tujuan pembelajarannya bisa dikatakan tercapai ya Bu. Pertanyaan selanjutnya mengenai tadi area pengembangan yang hendak dicapai. Tadi Ibu mengatakan pengembangannya itu mengenai pembelajaran sosial emosional, fokusnya pada manajemen diri, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berdasarkan ini, menurut Ibu pada saat proses pembelajaran tadi, apakah area pengembangan ini terjadi di dalam kelas ataukah tidak? Oke, berdasarkan tadi di kelas, pada saat anak-anak belajar, kemudian ada sesi presentasi hasil kerja kelompok, anak-anak sudah bisa melakukan pembelajaran sosial emosional, di mana mereka sudah bisa bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing di kelompoknya, kemudian bisa bekerja sama dengan temannya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Tadi saya lihat ada satu kelompok ya yang tidak percaya diri menjelaskan materi yang telah diberikan kepada mereka di depan kelas. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan hal tersebut? Jika dilihat tadi pada saat belajar, anak-anak ini kurang menguasai materi yang diberikan, mungkin karena kurang persiapan. Kemudian kondisi kelas juga, temannya kan sering kayak pada saat temannya sudah mulai naik ke depan untuk presentasi, kadang temannya dibawa ketawa-ketawa. Mungkin ini juga yang menjadi faktor anak-anak kurang kepercayaan dirinya. Jadi apa strateginya ini? Bagaimana caranya agar anak-anak yang tidak percaya diri ini ketika maju ke depan ini ke depannya bisa lebih percaya diri, tampil di depan dan mengekspresikan apa yang mereka pahami di depan kelas. Apa yang kira-kira harus dilakukan? Oke. Mungkin sebelum dimulai presentasi ya ini, kondisi kelas dulu harus dikondisifkan, kemudian diberikan arahan kepada anak-anak. Kalau ada temannya yang naik presentasi, usahakan jangan ada yang ketawa. Meskipun temannya pada saat presentasi melakukan kesalahan, mungkin sebaiknya dibantu temannya untuk memperbaiki, bukan malah ditertawakan, karena kalau sudah ditertawakan temannya, itu yang bisa menyebabkan temannya tambah tidak percaya diri untuk melanjutkan penjelasannya. Ya, betul ya. Dan ini sering terjadi ya di kelas-kelas, anak-anak suka ngejek-ngejek temannya, dan itu memang harus dikasih perlakuan khusus kepada anak-anak yang seperti itu, seperti yang Ibu bilang tadi. Bagaimana dengan ini, anak-anak yang tidak percaya diri menjelaskan, apa yang harus dilakukan, apa tindak lanjut Ibu untuk membuat anak-anak ini bisa tampil di depan dengan percaya diri? Oke. Ya, anak-anak juga banyak yang kurang percaya diri, langsung menjudge dirinya bahwa dia tidak bisa, padahal sebenarnya dia mampu untuk berdiri di depan temannya untuk mempresentasikan. Mungkin di sini terus diberikan arahan, kemudian masukan bahwasanya tampil di depan kelas bukan kesempurnaan yang dicari, tapi bagaimana dia bisa membangun kepercayaan dirinya, bahwasanya dia bisa. Kemudian dibantu juga untuk diberikan motivasi kepada anak-anak bahwasanya dia mampu untuk berdiri dan tampil di depan kelas seperti temannya yang lain. Oke, iya, saya setuju dengan itu Ibu. Kita ke yang selanjutnya mengenai strategi yang tadi Ibu persiapkan di dalam kelas. Kan Ibu mengatakan tadi ada video pembelajarannya, kemudian diskusi kelompoknya. Nah, saya mau bahas lebih khusus ke diskusi kelompoknya. Menurut Ibu, tadi diskusi kelompoknya itu berjalan dengan baik ataukah tidak?
Oke, diskusi kelompoknya itu ada kelompok yang sudah bagus pada saat presentasi, ada juga yang kurang maksimal pada saat presentasi. Mungkin di sini yang pertama itu mungkin persiapannya yang kurang, kemudian apa ya, tingkat kepercayaan dirinya anak-anak juga kurang pada saat mempresentasikan di depan temannya. Jadi mungkin kedepannya perlu dilakukan bimbingan dan arahan yang lebih baik sehingga anak-anak bisa lebih apa ya namanya, lebih efektif lagi pada saat belajar. Iya betul ya. Ya, arahan memang itu sangat penting sekali Bu. Kalau instruksi dan arahan itu di dalam kelas sangat penting, karena kalau instruksinya salah atau tidak tepat maka proses yang di dalam kelas itu bisa berlangsung tidak nyaman atau tidak kondusif. Ya, dan memang harus sering-sering melakukan motivasi seperti yang Ibu katakan. Selanjutnya mengenai keseluruhan tadi proses pembelajaran Ibu, kira-kira apa yang menurut Ibu itu sudah bagus dari kelas tadi dan apa yang masih harus dikembangkan supaya kelasnya jadi lebih baik? Yang harus dulu, yang menurut Ibu dulu, yang bagus dulu, kemudian yang dan harus dipertahankan, dan apa kira-kira? Oke. Dari kelas tadi yang sudah bagus itu karena semangat belajarnya anak-anak masih istilahnya semangat belajarnya itu masih tinggi. Kemudian meskipun pelajarannya di jam terakhir, anak-anak masih tetap semangat untuk belajar, tetap belajar sesuai waktunya meskipun masih ada yang terlambat masuk ke kelas, mungkin karena pergi ke toilet atau beli minum. Kemudian yang perlu diperbaiki ini mungkin suasana kelasnya dulu, karena tadi juga pada saat masuk suasana kelas awalnya kurang kondusif karena bangkunya sudah terhambur, suasana ruang kelas juga kotor. Jadi ya anak-anak disuruh dulu membersihkan supaya suasana kelasnya menjadi nyaman. Mungkin kedepannya juga anak-anak sudah tidak terlambat lagi untuk masuk belajar sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan baik. Ya betul sekali. Jadi ya saya tadi lihat Ibu menginstruksikan untuk anak-anak membersihkan, itu bagus sekali ya, supaya kita kelas bisa lebih nyaman untuk belajar. Kemudian ini yang terakhir Ibu, pertanyaan terakhir, menurut bagaimana perasaan Ibu di observasi? Apakah ada tekanan kah ataukah bagaimana? Oke. Di observasi ya awalnya agak grogi, tapi setelah proses observasinya berjalan mungkin seperti biasa, mengajar seperti biasanya. Jadi memang grogi tidak bisa dihilangkan kayaknya, tapi ya grogi itu hal yang wajar ya Bu. Dimana-mana kita pasti grogi. Kalau kita tidak grogi itu berarti kita sombong. Jadi itulah kenapa asalkan kita bisa kontrol groginya agar tidak berdampak negatif untuk diri kita. Ya mungkin itu saja Ibu. Terima kasih atas kesempatannya dan kesediaannya untuk diobservasi. Sekali lagi terima kasih Bu. Kita cukupkan untuk sesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.